Saya mengajak saudara-saudara semua membuka kitab Nehemia pasal yang ke-7. Kita baca ayat yang ke-61, 64, dan 65. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adon, dan Imer. Tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Ayat 64, mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah. Tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Kalau kita baca perikop ini, maka di situ judulnya daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Jadi di sini mereka sesudah ditawan 70 tahun, mereka pulang kembali pada zaman Nehemia, mereka pulang kembali ke Yerusalem. Kemudian mulai didaftar, saudara-saudara, mulai cari silsilah. Di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, ada sekelompok orang yang namanya tidak didapati di dalam silsilah. Karena mereka tidak ada di dalam silsilah, maka mereka dikatakan dianggap tidak tahir untuk memegang jabatan imam. Jadi mereka dianggap kamu ini bukan termasuk bangsa Israel. Tunggu dulu. Dan dikatakan mereka tidak boleh makan makanan yang maha kudus. Kalau kita lihat di dalam Keluaran 12:43 tentang makanan Paskah, maka di situ ada peraturan bahwa orang asing tidak boleh makan Paskah. Dengan lain kata, mereka ini dianggap orang asing. Dan kapan mereka ini boleh jadi imam, boleh makan persembahan Maha Kudus, makanan yang Maha Kudus? Kalau dikatakan ada seorang yang memegang Urim dan Tumim. Dengan lain kata ada seorang imam besar, nanti saya akan terangkan di sini. Kalau ada seorang imam besar menjabat, baru mereka boleh menjadi imam, mereka mau makan makanan yang Maha Kudus boleh. Nah, inilah sedikit tentang apa yang kita baca tadi. Ketika saya lihat, saya renungkan, sebenarnya ini adalah gambaran tentang gereja Tuhan, saudara-saudara. Kita gereja Tuhan, umat Tuhan, orang percaya di zaman perjanjian baru, kita gereja Tuhan. Ini adalah gambaran yang sangat sesuai, sangat cocok dengan keadaan kita. Mengapa demikian? Pertama, saudara-saudara, gereja Tuhan itu sebenarnya adalah orang-orang yang tidak layak. Gereja Tuhan sebenarnya adalah orang-orang yang tersisihkan, katakan seperti kalau saya boleh ambil kata itu. Mengapa demikian, saudara-saudara? Ada dua sisi. Dari sisinya Allah, kita gereja Tuhan yang terdiri dari sebagian besar non-Yahudi dari segala macam bangsa. Karena orang Yahudi mereka tidak percaya Yesus justru. Sebenarnya kita ini tidak dipilih oleh Allah. Kita ini bukan pilihan. Kita ini termasuk orang asing. Tapi kenapa kok kita dipilih oleh Allah? Alkitab menjelaskan karena umat pilihan Allah sendiri, yaitu bangsa Israel, mereka menolak Yesus. Karena mereka menolak Yesus, maka Allah berpaling kepada orang-orang non-Israel atau non-Yahudi. So itu dikatakan di dalam kitab Roma, ada satu nubuatan disitir di situ, di dalam Roma 10 ayat 19 dan 20, dikatakan yang bukan umat, disebut umat sekarang. Yang bukan umat itu siapa? Ya kita ini bukan umat. Yang tidak mencari aku, kata firman Tuhan, yang tidak menanyakan aku, justru aku menyatakan diri kepada mereka. Nah itulah kita, saudara-saudara, gereja Tuhan. Paulus banyak berbicara tentang ini, terutama kalau saudara mau melihat lebih dalam,
saudara bisa membaca di dalam kitab Roma pasal 10 dan pasal 11. Paulus di situ berbicara tentang pilihan Allah. Di Allah ini sebenarnya pilihannya pertama itu bangsa Israel, keturunan Abraham secara daging. Tapi karena mereka menolak Yesus, mereka menolak Mesias yang dijanjikan, maka Allah beralih sekarang. Kita yang sebenarnya tidak mendapat bagian, dikatakan kita ini seperti tunas liar. Paulus memakai kata tunas liar. Kita dicangkokkan kepada pohon zaitun yang asli. Itulah keadaan kita sebenarnya. Makanya Nehemia tadi gambaran yang tepat, saudara. Ya, coba kita baca satu ayat sekarang. Efesus pasal 2 ayat 12. Inilah keadaan saudara dan saya sebenarnya. Waktu itu, sebelum kita percaya Yesus Kristus, sebelum kita diselamatkan oleh Tuhan, kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Saudara bayangkan kalau kita ini hidup tanpa pegangan. Kalau bukan kasih karunia Tuhan memilih kita ini hidup di dunia ini, coba saudara, tanpa pengharapan, tanpa Allah. Nah, inilah sebenarnya keadaan kita, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara, ada satu perumpamaan di dalam Lukas pasal 14, mulai ayat 15 sampai ayat 24. Itu perumpamaan yang paling gamblang. Diceritakan di situ ada seorang yang mengadakan pesta. Pertama dia mengundang undangan-undangannya. Ada orang ini, undangan-undangan ya, setiap orang pesta tentu punya undangan, teman-temannya diundang semua ya. Orang-orang yang memang qualified ya, yang memenuhi syarat undangan diundang semua. Tapi kenyataannya saudara-saudara, orang-orang yang diundang ini mereka justru menolak, mereka meremehkan undangan dari pembuat pesta ini, saudara-saudara. Maka pembuat pesta ini marah dikatakan. Lalu dia suruh orang, ayo kamu pergi, cari semua orang-orang yang tidak diundang sekarang masuk mereka. Dikatakan ada orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Sekarang diundang masuk. Dia bilang karena tempat pestaku ini harus penuh. Nah, inilah gambaran kita. Orang Yahudi, bangsa Israel itu bangsa yang luar biasa. Tetapi mereka menolak Mesias. Maka kita yang tadinya bukan umat, kita yang tadinya asing, tidak mendapat bagian di dalam janji-janji Allah. Seperti waktu Allah berkata kepada perempuan Kanaan, tidak layak roti itu diberikan kepada anjing. Itu keadaan orang non-Yahudi. Tapi kita dipilih oleh Allah. Akhirnya kita diundang dan kita masuk. Nah, saudara-saudara, ada satu pesan yang perlu kita perhatikan. Coba kita baca di dalam Roma pasal 11 ayat 20 sampai ayat 22. Sehubungan dari sisi Allah ini dikatakan demikian, saudara-saudara. Mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Jadi kita harus mengerti, kita harus punya hati yang takut kepada Tuhan. Saudara. Bangsa Israel itu seperti anaknya Tuhan, anak emasnya Tuhan. Tapi Tuhan tidak segan-segan buang mereka. Karena mereka tidak percaya, tidak bertobat. Jadi kalau kita ini ada di dalam anugerah Tuhan, kita harus ingat, anak saja dibuang sama Tuhan. Apalagi kalau kita, saudara. Ya. Ini satu pesan. Sekarang dari sisi manusia, kita ini juga sebenarnya orang-orang yang tidak terpandang. Tadi kan saya lihat dari sisi Allah. Dari sisi Allah kita bukan umat pilihan. Sekarang dari sisi manusia, saya mengamati, saya melihat saudara-saudara, justru orang-orang yang tidak terpandang, yang dianggap rendah oleh dunia, itu yang dipilih oleh Allah. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara.
Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 26 dan 27. Inilah keadaan orang Korintus. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus pernah bersuka cita untuk hal ini. Dia bersuka cita, Tuhan, Engkau menyatakan Tuhan pilihanmu justru kepada orang yang lemah. Dia bersuka cita. Ini dari sisi manusia. Coba kalau kita lihat sebentar latar belakang kita. Sudah banyak latar belakang kita yang banyak kekurangan, saudara-saudara. Di dalam 1 Samuel 22 ayat 2, di situ ada satu gambaran yang indah tentang pengikut-pengikut Daud. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Inilah pengikut Daud yang mula-mula, saudara-saudara. Dikatakan banyak orang-orang yang disisihkan oleh masyarakat, yang tidak mendapat tempat di masyarakat, yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Justru mereka yang bergabung kepada Daud. Dan dikatakan Daud menjadi pemimpin mereka. Tetapi ingat satu hal, orang-orang ini dijadikan pasukan yang gagah berani oleh Daud. Dibentuk oleh Daud, ditempa, dibina oleh Daud. Sehingga mereka menjadi pasukan yang luar biasa, yang mendukung Daud dalam pertempuran, bahkan sampai Daud menjadi raja. Jadi dengan lain kata, ada perubahan, saudara. Ini yang saya mau tekankan. Saudara punya masalah, cari Tuhan, tidak apa-apa. Tetapi harus berubah. Ini yang penting. Harus ada perubahan, saudara. Daud membentuk, sebagai pemimpin dia membentuk mereka. Membina mereka. Sehingga mereka menjadi pasukan yang gagah berani. Seperti orang Korintus. Waktu belum dipanggil, waktu belum percaya Tuhan, banyak yang tidak dipandang, yang macam-macam. Apa tadi itu, saudara? Ya. Tetapi dikatakan sekarang mereka menjadi orang-orang yang baik. Harus ada perubahan. Jangan saudara masuk gereja tidak ada perubahan. Keluarga tetap berantakan, tetap berbuat dosa, tetap begini. Saudara-saudara, itu bukan tujuan Tuhan memanggil kita. Ya, harus ada perubahan. Ya. Yang kedua, yaitu kita dipanggil untuk menjadi imam. Jadi kita lihat bahwa orang-orang itu tidak boleh jadi imam. Kita tadinya tidak termasuk dalam umat pilihan Allah. Sekarang kita termasuk, kita menjadi umat pilihan Allah. Kita dipanggil untuk menjadi imam. Inilah tujuan Allah memanggil saudara dan saya. Coba kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Inilah panggilan Allah. Dan ayat ini ada hubungannya dengan Keluaran. Waktu Allah berkata kepada Musa tentang memanggil bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, saudara-saudara. Kita ini imam-imam, meskipun sekarang belum nyata sungguhan. Kita membawa korban persembahan, korban puji-pujian. Kita tidak lagi membakar korban, memotong sapi lembu, enggak. Kita bawa korban pujian, kita berdoa syafaat. Itu kan tugasnya imam semua. Nah, saudara-saudara, itulah tujuan Tuhan memanggil kita, yaitu menjadikan kita menjadi imam. Tadinya kita tidak boleh. Ya, seperti orang-orang tadi tidak boleh menjabat imam. Kamu tidak punya bagian. Kamu tidak termasuk bangsa Israel. Kecuali ada orang yang memegang Urim dan Tumim. Nah, ini kuncinya di sini. Masih ingat ya ayat pokok kita tadi? Kalau ada orang yang memegang, nah ini sampai ada seorang imam bertindak
dengan memegang Urim dan Tumim. Apa itu artinya? Urim dan Tumim itu disimpan di jubahnya imam besar. Jubahnya imam besar itu kan ada aksesorisnya. Lalu di situ ada kantong. Di dalam itu diletakkan Urim dan Tumim. Lalu Urim dan Tumim ini untuk apa? Untuk orang kalau mau tanya keputusan Tuhan. Urimnya oke, Tumimnya oke. Wah, ini keputusan Tuhan, berarti boleh. Nah, tapi sebenarnya saudara-saudara, kalau saya renung-renungkan bicara apa sebenarnya Urim dan Tumim ini? Tidak lain berbicara tentang, baca Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Inilah Yesus. Yesus hadir membawa dua hal ini. Kasih karunia dan kebenaran. Ini juga mungkin bisa menjadi patokan kalau kita mau tahu kehendak Tuhan. Sudah harus ukur dari sini, kasih karunia dan kebenaran. Lewat enggak? Kalau kasih karunia lewat, tapi enggak benar, ya berarti enggak boleh. Makanya harus seimbang, gitu. Kasih karunia harus berbanding dengan kebenaran. Kalau kasih karunia toh, semua boleh, ini boleh, oh pokok kasih, Tuhan kasih, ini kasih, selingkuh boleh, punya istri banyak boleh, punya suami banyak boleh. Karena kasih, enggak benar, tidak lolos. Tapi kalau cuma kebenaran toh, benar, pokoknya benar, ini benar, tapi enggak ada kasih karunia, juga tidak lolos. Kasih karunia dan kebenaran, Urim dan Tumim. Imam besar membawa Urim dan Tumim di dalam dadanya. Tidak lain berbicara tentang Yesus Kristus sebagai imam besar kita. Dia datang dengan kasih karunia dan kebenaran. Sampai ada seorang memegang Urim dan Tumim, maka engkau bisa menjabat menjadi imam. Dengan lain kata, sampai imam besar itu dinyatakan, baru gereja Tuhan ini dipanggil menjadi imam. Bayangan yang indah bukan? Yesus Kristus adalah imam besar kita. Karena Yesus Kristus, maka kita juga menjadi imam-imamnya Allah. Karena Yesus Kristus kita dilayakkan, kita dipanggil menjadi imamat yang rajani. Yang terakhir, poin ketiga. Kita dilayakkan makan makanan yang maha kudus. Nah, ini berhubungan dengan perjamuan suci. Makan makanan yang maha kudus. Makanan yang maha kudus tidak lain berbicara tentang tubuh dan darah Yesus Kristus. Itulah makanan yang sesungguhnya, Yesus berkata. Tubuh dagingku adalah makanan yang sesungguhnya. The real food. Dan darahku adalah minuman yang sesungguhnya. Mengapa Tuhan kata sesungguhnya? Apa makanan yang lain tidak sungguh? Kita buktinya makan lain, masak nasi goreng juga kenyang. Tetapi sesungguhnya di sini berbicara tentang inilah makanan yang sebenar-benarnya diperlukan oleh umat manusia, saudara-saudara. Kita makan makanan secara jasmani itu perlu bagi daging kita. Tapi itu tidak membawa kehidupan yang kekal. Tetapi tubuh dan darah Yesus di dalamnya mengandung kehidupan yang kekal. Inilah makanan yang maha kudus. Yang ditulis di dalam Nehemia pasal 7 tadi. Tidak boleh orang-orang yang disisihkan ini makan makanan yang maha kudus. Sampai ada orang yang memegang Urim dan Tumim. Oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh makan ini makanan yang maha kudus, saudara-saudara. Tubuh dan darah Yesus. Kita dilayakkan. Sebab itu kita harus berlayak makan ini. Saudara. Ya, kalau ada dosa akui bertobat. Ini bukan makan sembarang makan, ini bukan mainan, saudara-saudara. Kita bukan memenuhi kewajiban agama di sini. Tetapi kita percaya karena iman, maka kita bersatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Dan di dalamnya kita menerima kehidupan yang kekal. Dan ini adalah anugerah yang luar biasa. Ada satu gambaran di dalam Alkitab tentang hal ini, yaitu tentang ceritanya Daud dan Mephiboset. Saudara baca dalam 2 Samuel pasal 9. Mephiboset itu adalah anaknya Yonatan, cucunya Saul. Dan kita tahu bahwa Saul ini adalah musuhnya Daud. Apa yang dikatakan tentang Alkitab tentang Daud dan Mephiboset ini? Mephiboset itu timpang, saudara.
Daud mencari Mephiboset. Ada enggak keturunannya Yonatan yang masih hidup? Memang pertama takut, jangan-jangan Daud membalas dendam. Ternyata tidak. Daud rangkul Mephiboset, ayo kamu datang ke istana. Ayo makan bersama-sama dengan aku sehidangan. Coba kita baca 2 Samuel 9 ayat 11 dan ayat yang ke-13. Berkatalah Siba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Ayat 13, demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 8. Karena waktu dia mau merebut Yerusalem, dia dihina oleh orang-orang, waktu itu penduduk Yerusalem, orang Yebus namanya. Oh, kamu mau ke sini, enggak usah aku kirim pasukan, cukup orang-orang timpang menghalau kamu enggak akan bisa menjatuhkan Yerusalem. Karena Daud mendengar dihina itu, sejak hari itu dikatakan dia mempunyai benci. Bukan karena apa ya, mungkin karena dia panas atau gimana, dikatakan dia benci sama orang timpang dan dia berkata, pokok orang timpang, orang buta tidak boleh masuk ke rumahku. Itu nazar Daud. Tetapi sudah lihat di dalam ayat tadi, Mephiboset yang timpang, ayo makan sehidangan. Dia dijadikan seperti anaknya, dia diangkat. Inilah gambaran saudara dan saya. Sebenarnya kita ini tidak layak saudara. Siapa saudara, siapa saya. Tetapi Tuhan rangkul kita. Kita mendapat bagian di dalam makanan yang maha kudus. Ingat ini makanan yang maha kudus. Saudara, kuduskan dirimu. Kalau ada salah dosa tinggalkan. Baliklah kepada Tuhan. Maka engkau pasti akan menerima anugerah Allah. So kalau kita tidak kudus, ini akan menjadi kutuk. Saudara-saudara. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan mengundang kita. Saudara-saudara. Kita yang sebenarnya tidak berlayak, kita diundang oleh Tuhan. Daud mengingkari janjinya sendiri karena cintanya kepada Mephiboset. Tuhan mengangkat kita ini seolah-olah Tuhan ini seperti melawan janjinya sendiri, tapi karena cintanya kepada saudara dan saya, dia mengajak kita, saudara-saudara. Haleluya.